Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya ya. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi bertemu kembali dengan saya Dr. Agus Joko Susanto di acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama nih, acara secangkir kopi hangat ya. Dan juga seperti biasa nanti 1 jam ke depan kita akan membahas terkait masalah penyakit autoimun dengan segala macam seluk-beluknya. Setiap hari Rabu pagi topik berbeda dan tidak kalah menarik antara setiap hari minggunya. Dan 1 jam ke depan kita juga akan menghadirkan narasumber ya yang kompeten di bidangnya. Karena topik kita hari ini adalah topik yang sangat menarik dan tidak kalah dengan yang lain. Dan sebelumnya ini kita sapa dulu nih ya, dari Alergi Imunologi Internasional. Selamat pagi ya, semangat pagi semuanya untuk penyintas autoimun. Silakan nanti bergabung, silakan join ya. Kita nanti 1 jam ke depan akan membahas topik yang sangat menarik. Sayang kalau nggak bisa ikut. Dan juga ini dari Sobat Muardi nih, ya, Sobat Muardi untuk yang Facebook, Instagram maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Selamat pagi semuanya. Walaupun udara di luar ini tidak secerah biasanya nih, agak mendung-mendung tipis ya. Biasanya nanti kalau seperti ini sore hujan ini ya. Tapi memang sekarang musim hujan jadi nggak kaget. Jadi apapun kita harus bersyukur bahwasanya kita masih diberikan kesehatan. Dan seperti sebelumnya saya juga berharap ya, kita semua mengharapkan pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Dan yang terpenting adalah 5M. 5M tetap saya sampaikan di sini, saya ulang-ulang ya, 5M terpenting. Memakai masker yang benar ya. Jangan kelihatan lubang hidungnya. Jangan kalau ngomong malah dilepas maskernya ya. Ngomong dipakai masker, kalau diem dilepas tidak apa-apa ya. Mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir sebaiknya ya. Kemudian menjaga jarak. Kemudian kalau nggak terpaksa sekali, jangan pergi kemana-mana lah ya. Nggak usah pergi kemana, nggak usah mobilisasi kemana-mana ya. Dan yang terakhir adalah menghindari kerumunan ya. Kerumunan dihindari sebaiknya, karena apapun nanti kalau kita tidak tahu mana yang sakit, mana yang tidak. Dan kalau harapan kita adalah kalau semuanya menjaga protokol 5M, insya Allah nanti COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia tercinta dan juga seluruh dunia ya, sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. Jadi itu ya, dan jangan kecewa kalau memang tidak bisa ikut acara live ya hari ini, karena seperti biasa ini kan jam 9, jam 10 kan hari kerja, sehingga mungkin tidak ada yang bisa ikut secara live. Nanti bisa dilihat kembali di YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi ya, live streaming ini. Jadi live streaming sudah bisa dilihat nanti banyak ya. Insya Allah ini sudah sekitar 88 episode ya. Itu sudah cukup banyak sekali ya. Milih judulnya aja bingung nanti. Tapi Sobat Muardi dan penyintas autoimun silakan nanti usul ya topik, tidak apa-apa ya. Ya ini karena waktunya singkat dan ini mohon maaf karena ini agak terlambat ya. Dan 1 jam ke depan ini kita akan membahas penyakit yang autoimun yang unik, dan ini sesuai dengan judul kita, kopi ya. Kopi dalam hubungannya dengan penyakit jantung autoimun ya. Apakah ada hubungannya? Apakah memang ada istilahnya itu keterkaitannya ya? Kita nanti tanya saja dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Siapakah beliau ya? Beliau ini seorang yang multi talenta ya. Dia bisa masak ini juga nih, bisa masak, bisa nari, bisa nyanyi ya. Sepertinya sih, nanti kita undang aja, kita tanya ya. Karena hari ini kita menghadirkan narasumber dari dokter jantung, karena memang sakit jantung ya. Dr. Astri Kurniati ya, spesialis jantung nih. Selamat pagi Dr. Astri ya. Ya ini beliau ini dokter jantung di Rumah Sakit Dr. Muardi ya dok. Ya. Gimana suasana hatinya, apa suasana apanya nih? Ya, mendung sekali nih. Suasana hatinya melo ya dok, sesuai dengan kemendungan di Solo ini loh. Mungkin Dr. Muardi dan penyintas autoimun mungkin belum banyak juga yang belum kenal ya. Apalagi kalau sekarang kan kita pakai masker, jadi nggak kelihatan nih wajahnya mana. Nanti kalau ketemu di jalan juga bingung ini kita. Ya. Mungkin sebelumnya Dr. Astri bisa memperkenalkan diri ya untuk yang Sobat Muardi ya, Sobat Muardi dan
penyintas autoimun. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalan, saya Astri Kurniati Martiana dari bagian jantung dan kedokteran vaskular di Rumah Sakit Dr. Muardi. Dan kebetulan juga ini saya ditempatkan di bagian rehabilitasi jantung. Jadi mungkin topik-topik yang awam juga banyak akan kita bahas mungkin ya dok, selanjutnya ya dok ya. Karena di bagian prevensi dan rehab itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang ini boleh, itu boleh nggak gitu. Jadi mungkin nanti bakal ada topik lagi yang mungkin sekarang kita bahas kopi, karena lagi ngetren ya dok ya, lagi banyak kopi-kopi gitu di mana-mana. Ini kita dulu dok, ini dari kalau di hari Rabu itu kita punya 5 channel ya. Jadi dari Facebook maupun Instagramnya alergi imunologi ya. Ini penyintas autoimun. Ya. Silakan disapa dok, ini yang 2 ini ya, penyintas autoimun. Halo, nih dari atas ini, yang atas sana ini yang dari Instagram Rumah Sakit Dr. Muardi dan Facebook maupun YouTube. Itu ya dok ya nama-namanya dok ya. Ini yang dari Sobat Muardi. Dari Sobat Muardi ini ada. Yang atas 2 itu. Oh, ada siapa tuh dok? Ada ini yang dari Instagram otomatis. Kabar dari Muardi ya semuanya. Ya. Ini Dokter Asri ya. Nanti silakan bergabung, silakan bertanya nih. Ini mulai aja sudah ada yang tanya nanti. Jadi kita nanti ini kan kita bahas ini Dokter Asri ya, karena hampir 99% orang tahu kopi lah, ya. Betul. Paling yang nggak tahu kopi itu mungkin ya mohon maaf misalkan mengalami kecacatan sejak bayi, nggak mendengar itu mungkin ya itu nggak tahu kopi itu. Tapi 99,9% tahu lah kopi, ya. Karena aromanya juga bagus dan seperti acara kita nih, secangkir kopi di pagi hari, ya. Yang jelas kopi yang agak manis-manis, agak kopi pahit. Iya dok. Gimana dok? Ini cerita dulu tentang penyakit jantung dengan kopi nih, karena kan yang seperti kita ketahui kopi sudah jamak, sudah mayoritas orang sudah sering minum itu, dan ada mitos-mitos. Apakah ini mitos atau fakta ini? Kalau orang minum kopi itu menyehatkan jantung, apakah dengan minum kopi malah nanti bisa timbul kematian mendadak? Banyak sekali gitu. Silakan. Baik. Jadi sebelumnya dari kopi itu sendiri ya, kita kan tahu banyak bahwa kandungan itu kafein. Di situ dia memang bisa sebagai antiinflamasi, antioksidan. Dia juga bisa sebagai neurostimulator istilahnya gitu ya. Jadi itu kayak pertanyaan yang udah diajukan mungkin kok sering debar-debar gitu, jadi gelisah gitu. Jadi memang tergantung dari kadar kafein itu juga. Beberapa juga bilang tergantung cara brewingnya juga gitu, sama campurannya yang ada di kopi itu dok gitu. Jadi memang banyak hal yang bisa membuat kopi ini sebenarnya boleh nggak sih dalam kadar tertentu dengan metode tertentu juga gitu, ternyata hasilnya beda-beda gitu dok. Gimana nih kopi membuat jantung berdebar ya, betul ya? Ya, karena dia punya stimulator untuk membuat heart rate-nya naik ya. Kalau gini, kalau Pak Dokter, Bu Dokter, ini kan kalau saya biar tidak ngantuk minum kopi bisa dan ya, ini juga ada namanya ini. Ya, jadi dia selain punya efek berdebar-debar, dia punya efek untuk pipisnya jadi banyak ya dok ya, sama kayak kita minum teh gitu ya, kadar kafeinnya atau coklat. Tapi memang intensitasnya di dalam kopi itu lebih tinggi. Nah, nggak bisa tidur ya biasa itu karena perasaan tidak tenang, debar-debar, terus pipis terus, gimana itu akan mengganggu untuk ketenangan seseorang untuk tidur. Jadi efek-efek seperti itulah yang mungkin pada beberapa orang oke-oke aja, tapi ada beberapa orang juga yang sangat sensitif terhadap kafein. Nah, pada orang-orang kayak gitu, apalagi dia sudah punya penyakit bawaan ya dok ya, nah mungkin efeknya tidak sebagus apabila orang-orang itu tanpa faktor resiko dan dia memang tidak terlalu sensitif terhadap kafein. Jadi individual juga sangat berpengaruh. Oh, oke. Memang seperti itu ya. Jadi buat mati dan penyakit autoimun, jadi sebenarnya nah ini, kopi ini sebenarnya bermanfaat enggak ini sebenarnya? Kita bisa minum kopi enggak setiap hari? Atau memang jangan minum kopi? Baik, kalau misalnya dari banyak yang diteliti memang dilihat orang yang ini dalam hubungannya dengan tekanan darah dulu ya dok ya.
Jadi dilihat orang itu naif kafein, jadi dia tidak pernah terkena kafein, dia itu mengkonsumsi kafein cuman sangat rendah, sama yang tinggi kafein. Nah, kemudian diberi perlakuan dengan kasih dosis yang sama ini kafeinnya gitu. Ternyata untuk yang naif kafein, dia itu lonjakan tekanan darahnya itu bisa sangat tinggi sekali gitu dibandingkan dengan memang dia yang sudah sering minum kopi gitu. Jadi lonjakan tekanan darah pada saat dikasih dosis kafein ya mungkin karena penyesuaian juga ya dok ya, tidak terlalu tinggi gitu. Walaupun itu hanya satu dari efek baiknya. Tapi kalau misalnya terlalu berlebihan pun ternyata tidak baik untuk satu profil lipidnya juga tidak baik gitu. Terus stimulasi tadi saya bilang yang bikin deg-degannya itu juga tidak baik karena dari sistem kardiovaskular semakin rileks itu semakin baik gitu. Semakin tidak rileks jantungnya kerjanya akan semakin ngoyo gitu dok. Itu mungkin tidak berlebihan ya. Memang ada efek antioksidannya juga, cuman memang kalau dalam dosis yang terlalu tinggi dia nggak bagus gitu dok. Jadi itu ya sobat mati, begitu besar juga manfaat dari kopi ya. Tapi juga itu ya, tidak hanya kopi dok ya, sebenarnya apapun kalau berlebihan juga tidak baik ya. Betul. Yang kalau berlebihan itu tidak baik, kurang sekali juga tidak baik, yang cukup saja itu ya. Jadi kecukupan setiap orang juga berbeda-beda ya, ya. Setiap orang si A, si B, si C itu kebutuhannya beda-beda ya. Ini kita aja dulu ini, yang ada pertanyaan nih. Ini dari kita sapa dulu dari Wahyudi Soleh ya, dari Tangerang Jaya. Terus yang sudah bergabung ini terima kasih sekali. Ini biasanya kalau acara sangat kopiahan ini dari Aceh, Medan sampai Papua ya, dan ditambah nanti dari Singapura, Malaysia. Ya, jadi ini banyak. Ini dari Hami Sawati nih, Usoludin ya. Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam nih. Saya suka juga minum kopi dan selalunya jantung saya akan jadi laju. Laju berarti memang bertambah ya. Saya ada Sjogren syndrome, fibromyalgia, IBD ya, Raynaud, epilepsi, hipotiroid, kencing manis, muko. Betul, banyak lagi. Banyaknya. Ini generasi ya. Terus, ini mau tanya apa tadi? Kenapa mungkin efeknya ya dok ya? Saya juga. Oh iya, waalaikumsalam. Oh iya, terima kasih. Ini mungkin gini, mungkin dia minum kopi dan setiap kali minum kopi kok jantungnya laju, jadi jantungnya berdebar-debar, maksudnya seperti itu. Ini laju dari bukan bahasa Melayu. Langsung berdebar-debar. Ini seorang penyintas autoimun yang multi ya, yang overlap. Sehingga ada beberapa memang dokter asli. Jadi autoimun kan jarang sekali cuma satu, jadi ada 2-3 lebih. Ini beliaunya ini punya ada Sjogren, ada fibromyalgia, IBD ya, Raynaud, epilepsi ya, ada hipotiroid ya, DM juga, bukan generation ini kan hampir semua autoimun di dalamnya sini, kecuali yang epilepsi ini kan. Ini menyebabkan ya ini multi nih. Sebenarnya ada multi talenta, kalau ini multi autoimun. Semoga ya ini ya Misawati ya. Misawati semoga terkontrol dengan baik ya. Autoimunnya. Ini gimana nih? Yang tadi bisa diulang lagi terkait masalah kalau minum kopi udah dilaju nih. Jadi deg-degan ya. Mungkin termasuk yang sensitif juga bisa jadi mungkin harus pakai dosis yang jadi kopi itu yang enggak dekafein memang kalau butuh ya. Cuman kalau misalnya itu menimbulkan rasa ketidaknyamanan ya sebaiknya sih nggak usah dikonsumsi dulu ya dok. Kecuali kalau misalnya memang pengen banget cari yang dekafein atau yang rasa-rasa aja lah pokoknya kopi. Karena kalau misalnya nggak nyaman ya memang baiknya sih nggak usah ya, nggak usah minum kopi gitu dok. Ya, jadi seperti itu ya si Simawati. Tadi sebaiknya juga bisa dicoba tadi dari dokter asli yang disampaikan di depan, dicoba juga dosis kecil dulu. Ya, dosis kecil dulu. Misalnya kalau setiap hari sekarang ini satu cangkir, mulai besok jangan 1 cangkir, 1/5 cangkir, 1/5 cangkir beberapa hari, nanti naik bertahap. Jadi seperti itu bagus ya. Jadi itu bukan butuh penyesuaian. Dan nanti dinaikkan bertahap sampai timbul laju denyut jantung tadi meningkat drastis. Nah itu berarti dosis sekian, di bawahnya itu yang dipakai ya. Betul. Jadi gitu ya.
Kalau satu tidak bisa, mungkin maksimal separuh atau sepertiga, tidak apa-apa. Yang penting masih dapat menikmati kopi ya. Betul. Ya. Jadi gitu ya. Apalagi dengan penyintas autoimun agak sulit juga ya. Autoimun apalagi dengan IBD juga nih. Ini memang agak bermasalah juga. Ini juga hubungannya dengan si Sri Prihatini Suroto nih ya. Selamat pagi nih Bekasi ya, dari Bekasi. Selamat pagi Bekasi. Saya kalau minum kopi suka langsung BAB dok. Nah. Saya Sjogren sindrom nih. Ada Sjogren nih ya. Iya. Gimana ya? Ada Langsung ini, minum. Betul. Di sini yang beda. Iya. Karena memang stimulasi dari apa ya, kita ngomongnya laju jantung. Kalau misalnya di jantung ya dia debar-debar. Nah kalau misalnya di usus dia jadi bikin tambah ya, gerakan ususnya meningkat ya dok ya. Nah ya. itu yang bikin jadi BAB. Mungkin juga karena kadar asam yang dalam kopi juga kembung nih. Kayak ada pertanyaan dari Bapak Suito ya. Kok minum kopi hitam perut seperti kembung. Nah ya, itu ya mungkin nyambung sama itu juga ya, karena memang dia asam ya, biji kopi itu asam, jadi akan menambah keasaman lambung gitu. Jadi bisa beberapa orang yang nggak tahan ya memang langsung perutnya terasa kembung. Ya, jadi untuk tambahan Pak Suito dan juga dari Suprihati ya, dari Suroto tadi ya, itu sudah sampaikan Dr. Astri bahwasanya setiap orang sensitifnya beda-beda ya, setiap orang sensitivitasnya beda-beda ya, si A, si B, si C beda ya. Apalagi kalau udah punya autoimun ya, autoimun lebih sensitif dibanding orang normal ya. Ya PH ini ya. Jadi kalau Anda nanti minum kopi langsung BAB berarti ya tadi kalau masih kepingin menikmati kopi tadi dimulai dari dosis kecil dulu. Kecil sampai dosis maksimal yang tidak BAB ya. Kalau satu tidak bisa ya mungkin separuh, seperempat, sepertiganya ya. Tapi yang penting masih menikmati kopi. Setiap orang beda-beda, jadi jangan seperti itu. Terus faktor kecemasan tadi hubungannya dengan lambung juga Pak Suito juga ya. Sudah sering kecemasan, nggak punya sakit lambung, ditambah ada kopi, akhirnya tambah mudah diare tadi, perutnya kembung juga, asam soalnya ya. Jadi itu ya Pak Suito. Dan dari Fairul Nur ini dari Fairul Nur dari Instagram ya, dari Singapura. Dok, saya odapus dengan ini odapus ya, pasien odapus dengan pembengkakan jantung. Apakah penyebab jantung saya bengkak dan apakah bisa normal kembali nih? Kalau jantung bengkak bisa normal kembali enggak? Ya, untuk jantung bengkak memang dia sebabnya macam-macam ya, autoimun pun. SL ini lupus ya. Ya, autoimun pun sangat bisa bikin jantung bengkak. Prosesnya gimana ya? Proses peradangan kronis yang akhirnya dia satu dia bisa kena ke pembuluh darah koronernya, pembuluh darah yang ngasih makan otot jantung sehingga dia jadi bengkak ya, nggak bisa kompensasi, atau dia nyerang ke otot jantungnya ya dok ya, atau kita sebutnya dengan miokarditis. Apabila memang sudah jatuh dalam kondisi gagal jantung, dari bagian kardiologi sendiri pun akan menterapi untuk obat-obatan gagal jantung plus autoimunnya tetap harus terkontrol gitu. Kalau misalnya memang dua faktor itu terkontrol dan memang kita punya kayak faktor resiko yang tradisional ya, kayak hipertensi, kayak diabetes, di mana penyintas autoimun pun banyak yang berisiko untuk seperti itu ya dok ya. Jadi kolesterol juga. Nah selama itu terkontrol, harapannya sih paling minimal bisa kembali ke aktivitas fisik yang tidak mengganggu, jadi nggak ada ngos-ngosan lagi, makan minum udah enak, bisa olahraga mungkin ya, minimal itu. Dan harapan besarnya sih dengan semuanya terkontrol, dengan obat-obatan yang memang disiplin minumnya ya bisa kembali ke fungsi normalnya dengan pompa jantungnya normal. Kalau untuk mengecil ya mungkin masih bisa, cuman untuk autoimun sendiri sepertinya gimana dok? Dengan proses inflamasi yang seperti itu mungkin dokter Agus yang lebih ahli tentang pengontrolnya. Fairul Nur ya. Jadi dari Dr. Asri sudah menyampaikan, satu, Mbak Fairul ini kan memang odapus ya, lupus ya, apalagi lupus autoimun itu memang sering penyebabnya bisa, salah satunya adalah bisa jantungnya bengkak. Tapi tidak semua orang lupus bisa bengkak jantung ya Mbak Fairul, tidak semuanya ya. Itu tergantung setiap orang beda-beda. Itu sama dengan orang sakit kencing manis, ada yang sakit ginjal, ada yang jantung, ada yang stroke dan sebagainya. Setiap orang berlainan ya.
Nah kalau udah bengkak, tadi sudah sampaikan dokter Astri ya, memang untuk orang yang autoimun agak sulit juga ya. Jadi memang pengobatan nomor satu tetap mengontrol autoimunnya ya. Autoimunnya biar terkontrol dengan baik dulu, terus nanti obat-obatan jantung harus dimasukkan juga ya. Jadi dua-duanya, jangan pilih salah satu ya. Jadi misalnya tuh oh saya pengennya minum obat jantung saja kan gitu ya, enggak, lupusnya harus dikontrol karena penyebabnya kan lupus nomor satunya ya. Jadi itu dua-duanya. Dan kalau untuk bengkak kembali mengecil sih menurut saya sih tidak bisa ya. Yang bisa adalah mengontrol biar tidak tambah bengkak lagi, itu tujuan utamanya. Yang kedua kali pengobatannya adalah meningkatkan kekuatan otot jantung yang sudah bengkak tadi, bagaimana dibuat biar tidak tambah besar dan bagaimana otot jantungnya lebih kuat pompanya ya. Dan yang ketiga biar tidak timbul jaringan-jaringan yang rusak ya di sana. Ada jaringan yang rusak di jantung sehingga memperparah kondisi jantung. Jadi itu tujuannya. Kalau sulit sekali jantung itu setiap detik bergerak. Seperti kita kalau main barbel kan kita akan gede ya. Kita nggak main barbel, kempes lagi ototnya. Jantung bisa kempes sebenarnya bisa, tapi harus berhenti jantung. Jadi gitu ya Mbak Fairul ya. Oke ya. Ini terus ini banyak sekali mau tanya, banyak sekali. Dari ini Mbak, di atasnya, dari atasnya ini, kencang di atasnya. Yang tadi apa ini? Udah ya, bawahnya. Udah. Ini sang ya. Oke, selamat pagi dokter. Ini Bontang, Kalimantan Timur hadir ya. Selamat pagi Bontang ya. Terus dari Mbak Lucy nih, dari Kalimantan juga, di Kalimantan Barat ya. Selamat pagi juga nih dokter Agus dan narasumber ya, pelayanan. Oke, selamat pagi juga ya. Merauke ya, ini sudah kita tunggu-tunggu Papua nih, Merauke Papua hadir ya. Bagaimana kabar Merauke nih? Ya mungkin semoga secepatnya pandemi COVID segera berakhir ya. Amin insya Allah. Sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. Ya ini Eka Rahma nih, pagi sangir kopi ya, sangir kopi hangat. Judul kita juga kopi nih. Jantung Pak Dokter, Dok mau tanya apa penyakit jantung termasuk genetik nih? Sama keluarga awalnya hipertensi dan sampai gagal ginjal dan jantung koroner. Dok mau tanya juga anak saya DM tipe 1 nih. Sepupunya juga ternyata kena vitiligo. Usia 2 tahun. Pertanyaan saya apakah kelak keturunan kami ada juga yang kena autoimun? Terima kasih. Yang jantung dulu. Yang jantung dulu. Nah, ini apakah termasuk kelainan genetik? Kelainan genetik. Oke. Jadi penyakit jantung memang banyak dia. Jadi ada penyakit jantung bawaan, ada penyakit jantung koroner, ada penyakit jantung katup. Ya, kalau misalnya genetik memang beberapa ada yang penyakit jantung bawaan. Itu biasanya ibunya ada istilahnya ada bolong di sekatnya, kemungkinan anaknya juga gitu. Jadi memang ada beberapa penyakit jantung bawaan yang memang diturunkan. Terus untuk jantung koroner, jadi kalau misalnya memang ada orang yang datang dengan keluhan koroner, biasanya kita evaluasi dulu dari faktor keluarga, karena biasanya tuh kalau misalnya ada anggota keluarga, tapi yang dekat ya, misalnya bapak ibunya gitu, meninggal atau kena serangan jantung tapi usianya masih muda, kayak ibu-ibu tuh yang belum menopause umur 50 tahun loh udah kena serangan jantung, atau misalnya bapak-bapak, apalagi zaman sekarang Dok, zaman sekarang itu pasien jantung saya umurnya 35, 30 tahun itu penyakit jantung koroner. Karena gaya hidup sih kalau misalnya sekarang ya. Cuman kalau misalnya memang dia bagus tapi kok 40 tahun, 45 tahun udah kena bapak ibunya, nah itu hati-hati anaknya, karena memang ada sakit yang namanya gangguan untuk mensintesis dari kolesterol. Nah itu tuh juga keturunan, dimana kolesterol yang terlalu berlebihan itu juga nggak bagus nanti untuk koronernya. Nah di situ ada genetik yang memang ini kolesterol tuh harusnya dirombak nih gitu, harusnya di metabolisme, cuman dia punya gangguan untuk memetabolisme itu, jadi kolesterol itu numpuk. Nah kayak gitu juga keturunan. Jadi koroner bisa jadi keturunan, terutama yang orang tuanya kena sakit jantung koroner atau meninggal mendadak di usia muda, atau penyakit jantung bawaan, atau memang ada yang tadi contohnya kayak pembesaran jantung ya, pembesaran jantung secara genetik itu juga ada. Jadi bisa juga keturunannya kakak adiknya tuh semuanya ternyata loh kok semuanya pembesaran jantung. Nah itu juga bisa gitu. Jadi memang kalau bisa screening dari awal dan tahu memang gejalanya, menghindari faktor resiko, itu yang paling utama gitu Dok. Iya ya, seperti itu ya. Jadi memang jantung ya, sampai dokter Astri tadi bisa faktor genetik bisa ya, tapi memang tidak semuanya ya.
Yang terbanyak mungkin ya karena gaya hidup ya dok ya. Ya, kalau zaman sekarang tuh 30 tahunan dok pasien iya, itu kena serangan jantung. Sekarang kan banyak jarang, ibaratnya banyak jarang aktivitas. Betul. Terus apalagi ya sekarang ini zaman ini COVID nih banyak di rumah, kerja dari rumah, semua dari rumah, masak juga dari betul dok, pakai HP. Ada yang nganter itu ya, makanan apa beli juga dari iya HP. betul. Sama satu lagi dok, karena saking banyaknya kopi, jadi mereka pesan kopi terlalu banyak, di mana campuran kopinya itu ada gulanya, gula aren lah. Nah itu juga tuh yang jadi bisa berkembang nanti kolesterolnya kalau nggak naik, kena diabetes ya dok ya. Iya betul sekali ya. Gitu. Jadi itu, dan ini saya tambahkan apakahnya memang kalau memang ada keturunan dari DM tipe 1, ada vitiligo dan lain. Jadi seperti tadi saya sampaikan untuk masa jantung yang autoimun ya, diingat-ingat autoimun itu bisa bagian dari faktor keturunan ya, tetapi tidak dominan sebenarnya ya. Jadi mungkin dari ibunya, orang tuanya ya, itu cuma sebagai pembawa, nanti diturunkan ke anaknya atau ke cucunya ya, yang nanti akan dominan keluar ya. Contohnya kalau misalnya neneknya, seperti saya punya pasien, ya sudah pernah saya sampaikan, punya pasien neneknya sakit autoimun, jenisnya adalah Sjögren syndrome, kemudian anaknya kena yang dermatomyositis, kemudian cucunya adalah lupus. Jadi ada faktor keturunan, faktor genetik yang dibawakan ke keturunannya, tetapi tidak dominan ya, tidak dominan itu diingat-ingat ya. Sekitar 30-40% saja dari faktor keturunan, kemudian ada faktor lingkungan dan faktor yang dysregulasi atau ketidakseimbangan sistem imun tubuh kita yang memunculkan autoimunnya keluar. Jenisnya beda-beda. Jadi itu ya. Ini masih mungkin bisa ya. Tadi dari Bu siapa nih? Ini kalau memang vitiligo ini suatu autoimun jenis yang single organ di kulit, kemudian di tipe 1 ini ya, dengan dari pankreasnya yang kena autoimunnya, sehingga memang nanti bisa suatu saat ya ada sih ya. Tetapi kalau memang gaya hidupnya bagus, ya insya Allah tidak akan keluar. Itu ya. Terus ini ada dari Instagram tadi, Pak. Udah besar-besar. Oh, ini. Dari Mbak Winarsi ini ya. Assalamualaikum Pak Dok. Ya, waalaikumsalam. Saya dengan 5 jenis autoimun. Apa ada perbedaan gejala penyakit jantung pada penyintas autoimun dan bukan penyintas nih? Saya sudah stop kopi sejak ada gastritis kronis, sering jantung, serangan jantung, sering jantung berdebar, keluar keringat dingin dan gemetar, pernah eko, ada disfungsi diastolik. Apa ada hubungannya dengan penyakit jantung dan autoimun, Dok? Nah ini, gimana ini ya? Ini gejala. Jadi apakah ada perbedaan gejala penyakit jantung yang autoimun dan non autoimun? Yang non autoimun ya. Ini kan di eko ternyata disfungsi diastolik itu ada hubungannya dengan autoimun dan. Oke. Sebelumnya mungkin kita ini dulu ya, profil penyakit jantung autoimun ya dok ya. Ya sebenarnya banyak profilnya, walaupun seperti tadi kata dokter Agus, nggak semuanya akan jadi pembesaran jantung, nggak semuanya akan jadi koroner gitu. Cuman karena proses peradangan yang udah kronis, akhirnya dia menyerang satu pembuluh darah, menyerang otot jantung, bisa juga menyerang selaput yang ada di jantungnya gitu. Akhirnya terakhir memang manifestasi klinisnya sama seperti gagal jantung yang lain gitu. Jadi udah mulai gampang, kok gampang capek ya. Biasanya saya bisa ibu-ibu beres-beres nyapu-nyapu, oke gitu. Kok sekarang lelah, capek, atau ngos-ngosan atau naik tangga, biasanya sampai lantai 2 oke. Nah sekarang lelah. Jadi kalau misalnya pun dari yang sudah bergejala rata-rata memang sama. Cuman target dari yang diserangnya itu lebih agresif biasanya pada penyakit autoimun. Jadi dia untuk progresnya ke perburukan itu lebih cepat gitu dibanding yang lain ya. Apalagi kalau misalnya dia faktor resikonya terkontrol untuk yang lain. Nah itu kalau misalnya di sini ada eko juga dibilang disfungsi diastolik, berarti itu sudah mulai ada agak kaku berarti ya dok ya. Harusnya kan jantungnya itu kan mompa jantung itu rileks gitu. Nah ini sudah mulai ada gangguan untuk ngisi, jadi dia udah nggak serileks biasanya. Kalau untuk autoimun bisa juga karena memang dia menyerang otot-otot jantungnya, dimana kalau otot-otot jantung sudah tergantikan dengan jaringan istilahnya jaringan apa tuh jaringan ikat ya, jaringan, jadi dia nggak elastis kayak lagi. Ini aja luka ya betul. Jadi jaringan luka, jaringan luka-lukanya yang ada di otot jantung itu yang membuat dia
nggak bisa rileks maksimal, jadi agak ngoyo ini jantung untuk dia bisa nerima darah. Nah itu yang disfungsi diastolik. Tapi untuk manifestasi klinisnya apabila sudah dalam kondisi gagal jantung sih rata-rata sama untuk penyakit autoimun ataupun yang lain. Tapi kadang-kadang misalnya yang peradangan, misalnya koroner gitu ya, karena kita bisa ngelihat oh ini koronernya bermasalah, misalnya di CT scan atau gimana koronernya bermasalah. Cuman kalau autoimun kadang-kadang inflamasinya itu tidak menimbulkan penyempitan jantung yang signifikan, tapi kok nyeri dada sekali. Nah itu, jadi dia juga menyerang vaskular yang kecil-kecil. Jadi yang gede itu nggak apa-apa, cuman yang kecil-kecilnya itu bermasalah, akhirnya nimbulin gejala. Jadi mungkin secara anatomis prosesnya beda dan mungkin lebih agresif ya dok ya kalau misalnya autoimun. Cuman dari segi gejala rata-rata ya gejala gagal jantung atau gejala-gejala seperti orang kena serangan jantung gitu ya, hampir mirip. Banyak ya. Jadi itu ya Mbak Win. Jadi autoimun memang untuk yang penyintas juga ya sobat Muardi. Jadi bahwasanya tadi gejalanya sih kalau sudah mirip ya sama lah ya. Kamu sudah jadi gagal jantung antara autoimun maupun tidak sama lah ya. Terus tadi untuk yang autoimun yang penting adalah kontrol autoimunnya dulu ya. Kontrol autoimun nanti terus kedua kali sekaligus pengobatan dengan untuk yang terapi jantungnya ya, pengobatan jantung harus jalan bareng-bareng. Tidak bisa satu-satu gitu ya Mbak Win. Ini dari Metia nih. Dokter izin bertanya nih, jarak antara minum obat dengan minum kopi sebaiknya berapa jam? Saya penyintas autoimun nih. Ya, terima kasih. Ini sering ini di ini saya minum kopi, minum teh dengan minum obat gimana sih jaraknya? Jaraknya ya. Oke, sebenarnya untuk yang spesifik sekali nggak ada ya dok ya. Mungkin saya juga belum banyak baca soal ini. Jadi beberapa obat, jadi memang harus tahu beberapa obat dia memang ada yang berinteraksi dengan makanan dan minuman tertentu. Tapi kalau misalnya kita bahas mungkin akan sangat banyak sekali diet yang seperti itu. Cuman kalau misalnya amannya, apalagi di sini obat-obat autoimun rata-rata obat-obat steroid ya dok ya. Yeah. Nah di sini ada kopi di mana dia punya kadar asid yang lumayan tinggi gitu. Jadi kalau misalnya masuk steroid dan masuk kopi ya otomatis dia nanti akan seperti gejala sakit panas perutnya, terus bloating, kembung gitu, kerasa kembung gitu. Jadi kalau misalnya memang mau barengan ya dijarakin, amannya setelah pencernaan sekitar mungkin 1-2 jam setelah itu bisa, asal sebelumnya memang ada konsumsi makanan dulu. Jadi nggak menambah kadar asidnya gitu. Nah terus kalau obat-obatan seperti pengerem denyut jantung, kalau misalnya memang minum obat jantung ya, sama kopi dia kan punya efek yang kontradiktif gitu, yang satu ngerem, yang satu bikin deg-degan gitu kan. Kalau diminum bareng, nah nggak minum bareng sih nggak apa-apa, jadinya netral gitu, dan memang nggak terlalu berpengaruh dia sama makanan gitu. Jadi itu ya Mbak Media, jadi saya tambahkan juga ini juga hubungannya nanti yang paling bagus adalah kenali diri sendiri dulu ya. Ingat, penyintas autoimun mesti saya sampaikan, kenali diri sendiri. Maksudnya apa? Kita sudah punya sakit lambung atau enggak, punya sakit mah atau enggak. Nomor satu itu dulu ya. Kalau mau minum obat, minum kopi, minum apapun ya. Karena tanpa apapun kan kalau perutnya sakit sudah bermasalah, sakit dulu ya. Waktu pengosongan lambung sekitar 2-3 jam nanti sebaiknya ya, kalau memang paling bagus kalau biar tidak berinteraksi, makan, minum obat, kemudian kalau mau menikmati kopi ya sekitar 2-3 jam kemudian ya. Jadi sehingga efek dari obat-obatan yang kita minum sudah tidak ada interaksinya. Jadi sebaiknya sih tidak digabung ya. Tetapi ya tadi, kalau nggak kuat minum kopi nggak usah, jangan gampang. Benar, daripada nggak enak ya. Kopi paling gampang gini sebenarnya dok. Saya pernah menyampaikan ini sama sobat kopi ya. Kalau mau menikmati kopi, ambil seteguk, sudah dibiarin di mulut aja selama setengah jam, udah dinikmati kopi. Biar nggak habis-habis ya dok. Jadi perutnya aman, tapi dapat nikmatnya kopi. Dapat nikmatnya kopi, betul. Itu ya, dari Facebook Mbak. Wah ini kawan saya. Oh siapa ini? Ini Mas Anggar. Oke, Anggar. Assalamualaikum, ini Dokter Agus dan Dokter Aci ya. Oh dokter tahu ada Dokter Aci ya. Iya, waalaikumsalam nih. Sehat selalu dok. Saya penikmat kopi. Izin menyimak dan menimba ilmu dok.
Oh, sudah selalu untuk Iya. Oh, oke, selamat. Thank Lagi you, Mas Anggar. Thank you. Semoga bisa tersampaikan pesannya untuk Semoga penikmat kita semua kopi. sehat Ya, semuanya, amin. Pak Lucy nih, selamat pagi dokter nih. Mau tanya jika ada mah ketika minum kopi, apa ada efeknya, dok? Ya, terima kasih. Oh. Ya, ada. Tadi kan udah beberapa kali memang ditanyakan apakah kembung atau perut panas atau jadi mual malah gitu. Ya, apalagi basicnya memang sudah punya sakit mah. Yeah. Jadi dia asidnya tuh bikin asamnya, jadi kadar asamnya juga bikin perut jadi seperti itu rasanya, plus hati-hati dia mengiritasi juga lambung karena asam yang terlalu berlebihan. Jadi kalau misalnya memang udah punya sakit mah, baiknya sih nanti dulu minum kopinya, kecuali kalau misalnya memang memperparah. Sama saya mungkin ada tambahan juga, dok, kalau misalnya orang-orang yang punya sakit jantung koroner itu, dok, kan biasanya kita kasih pengencer darah dan suka minum kopi, biasanya suka minum kopi plus dia itu udah punya mah gitu. Jadi satu, dia mengiritasi lambung, dimana kalau iritasi lambung jadi bikin luka. Nah, kalau luka itu kita kasih obat pengencer darah akan tambah iritasi lagi, sehingga bila terjadi perdarahan susah itu ngontrolnya gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya emang punya sakit mah, sebaiknya yang kafeinnya yang tadi dok kadar yang kecil atau yang decaf atau kata Dr. Agus ditaruh di mulut dia untuk rasa-rasa aja, tapi dia tetap kadar yang masuk ke dalam tubuhnya itu nggak banyak, sehingga tidak memberikan efek yang terlalu berlebihan sama sakit mahnya. Kan gitu, dok. Jadi gitu ya, Mbak Lucy ya. Jadi untuk yang sobat mati juga semua sama ya. Jadi memang kopi itu perut sakit perih ya, kalau udah punya sakit mah ditambah perih lah. Ya. Ini mau mana lagi nih? Ini banyak nih, mau dari sini dulu. Dari ini dulu ya, enggak apa-apa nih, dari Wahyudi nih. Saya kalau minum kopi hitam pahit apa boleh nih? Saya udah mun. Waduh. Udah mun itu apa, dok? Silakan, Dokter Astri dulu. Ya. Kopi hitam itu memang rata-rata strong ya. Kopinya tuh strong dengan kadar asid yang tinggi, dengan efek tadi yang saya bilang debar-debarnya juga lebih dibanding sebelumnya. Nah, kembali lagi mengenali diri sendiri, apakah memang nyaman dengan seperti itu atau tidak. Nah, terus kalau kopi hitam pahit sih basicnya nggak apa-apa ya, karena dia nggak tambahin gula, dia nggak tambahin susu di mana dia akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah juga, sebenarnya baik, asal yaitu hati-hati lambungnya juga sama efek dia berdebar-debarnya juga gitu, dok. Jadi kalau misalnya emang nggak berlebihan, baiknya sih kopi memang dia punya efek untuk antioksidannya juga ada gitu. Ya, Bang, itu ya. Oke. Dari Mbak Diah bawahnya sekalian saja. Mbak Diah Trisani, selamat pagi Dokter Agus, Dokter Astri ya. Terima kasih sudah mengedukasi masyarakat, selalu sehat. Oh ya, terima kasih kembali ya. Ini ucapan untuk kita, semoga kita semua sehat semuanya ya. Amin. Dan Fraska Tuti ini. Lihat nyimak walaupun terlambat, tidak apa-apa, terlambat. Yang penting masih ikut. Dari Bali nih, Mbak Asari. Hadir nih, menyimak, maaf terlambat dok, semoga hari ini semua dalam situasi dan kondisi sehat selalu, amin. Semuanya ya, semoga kita semua dalam kondisi sehat semuanya, terhindar dari COVID dan terhindar dari penyakit yang lain ya, amin. Ini Mbak Lucy Palisa tadi, terima kasih dokter ya, penjelasannya sangat jelas dan luar biasa, dapat pengetahuan, kiranya dihindari COVID jika ada mah ya, oke. Begitu, saya juga punya sakit mah nih. Kopi nggak boleh. Kopi. Ini dari Mbak Dahlia nih, dari Instagram ya Pak, Facebook ya. Dokter, apakah eksim termasuk alergi? Ini ya tidak apa-apa, ini berbeda dari topik, kan topik kita alergi ya. Eksim ya, untuk yang semuanya ya eksim, yang untuk sobat mari dan penyakit autoimun, eksim memang bisa sebagai salah satu manifestasi dari alergi ya, alergi yang kronik yang berkepanjangan. Ini bisa memunculkan suatu eksim ya, karena memang ada bakteri masuk ke dalamnya. Memang luka-luka ya, tetapi tidak semuanya yang eksim itu penyebabnya alergi ya, jadi harus dimengerti itu dulu. Tapi memang alergi itu bisa gambarannya seperti orang eksim. Kontrol nanti kita evaluasi ya, sekitar Solo Raya nanti kontrol Mas Dr. Marti, nanti bisa ketemu saya. Mbak Maria Yuni nih ya.
Dokter, saya sangat suka kopi nih, tapi kadang kalau habis minum kopi tengkuk leher belakang terasa agak kenceng dan pusing ini. Kenapa ya dokter? Pusing. Gimana dok? Betul. Jadi kopi itu salah satunya itu dok. Jadi dia punya efek untuk melebarkan pembuluh darah ya. Nah itu jadi kalau mungkin pembuluh darah yang ngelebar secara tiba-tiba juga, jadi kan aliran darahnya tuh makin kenceng istilahnya ya ke daerah bagian kepala. Nah beberapa orang mungkin karena dapat serangan tiba-tiba istilahnya gitu ya, nggak bisa kompensasi dengan baik, jadi akhirnya kok jadi kerasanya cengeng, kok agak nggak enak gitu. Sama satu lagi, dia itu juga bisa meningkatkan tekanan darah yang atas, jadi tekanan darah sistolik ya, jadi yang atas sama yang bawah. Yang atas itu apabila memang dia tidak terbiasa dengan dosisnya dia yang hari-hariannya, jadi mungkin agak berlebihan diminumnya, nah akhirnya tekanan darahnya tinggi. Nah itu sangat memungkinkan untuk memberikan efek pusing atau cengeng seperti itu. Kayak gitu ya. Memang seperti itu bisa ya, dari Maria Yuni ya, bisa karena memang efek tadi. Tapi sebaiknya kalau memang tidak kuat ya dihindari lah, kurangi sedikit dosisnya, itu aja paling solusinya ya. Pengen kopi tetapi tidak ada efeknya, itu sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit aja. Ini dari Bu Sri Prihartini Suroto ya, selamat pagi. Terima kasih ya Dok. Dok, kalau kolesterol tinggi dan pembesaran jantung 60% dan sering dada nyeri sampai ke punggung, apakah bahaya dok ini? Nah, kolesterol tinggi, jantungnya bengkak 60%, nyeri dada sampai ke punggung. Oke. Kalau udah ada pembengkakan jantung dengan disertai gejala nyeri dada, itu udah masuk ke dalam kategori ya mungkin bisa stabil, mungkin bisa membahayakan kemudian harinya. Yang jelas kalau misalnya emang itu terjadi ya harus terkontrol lah obat-obatan jantungnya, terus harus dioptimalkan obat-obat jantungnya. Apabila memang masih bergejala ya harus konsul lagi untuk tindakan lebih lanjut. Jadi nggak boleh dibiarkan memang kalau misalnya memang udah ada gejala seperti itu. Bahaya ya teman, jawabannya bahaya enggak bahaya, bahaya. Ya, bahaya dulu. Jadi bahaya. Tetap apapun Bu Prihartini Suroto ya, sebaiknya kontrol ya, dievaluasikan. Ini ya, jangan bosan minum obat ya. Mohon maaf ya, memang ya. Syaratnya itu ya. Kalau kan jantung bengkak seumur hidup nanti pengobatannya, ya tanya dokter Astri. Ya kan? Betul. Autoimun juga nanti seumur hidup untuk kontrol. Jadi targetnya adalah tidak menyembuhkan tetapi mengontrol. Ya, autoimun juga sama. Jadi ya Mbak Prihartini ya Suroto ya. Dari selamat pagi nih dari Dr. Irwanto Budi ya, dari Bogor nih. Selamat pagi Dr. Irwanto. Di sana juga aman terkendali, hujan terus pasti ya Bogor. Solusi hampir setiap hari hujan sore. Ini dari Mbak Nila Imut nih. Izin bertanya dokter, saya SLE. Dokter, setiap bulan saya lab OTPT. Kenapa ya dokter selalu tinggi? Pola makan pun menurut saya baik. Mohon penjelasannya dokter. Terima kasih, ini memang berbeda, tidak apa-apa lah. Mungkin bisa dokter Astri menyampaikan ada gangguan jantung dan SGOT-SGPT. OTPT yang meningkat memang pada misalnya gagal jantung jelas meningkat ya. Apabila dia kena serangan jantung juga bisa meningkat. Sama satu lagi hati-hati kalau misalnya SLE itu biasanya profil lipidnya ya dok ya, jadi profil dari kolesterolnya dia gimana, baik atau tidak, dimana kalau misalnya itu berlebihan otomatis bisa menimbulkan perlemakan hati juga nanti. Nah di situ bisa meningkatkan dari kadar OTPT-nya juga. Jadi itu ya Mbak, tadi Mbak Nila Imut ya. Nila Imut ya. SGOT-SGPT banyak faktor yang berpengaruh, yang jelas adalah dari autoimunnya sendiri itu bisa menyebabkan SGOT-SGPT karena memang peradangan ya, di otot-otot kan peradangan semuanya, SGOT bisa naik, SGPT juga naik ya. Terus juga dari pengaruh obat yang diminum ya, bulanan itu kan juga memberikan efek ke peningkatan SGOT-SGPT ya. Terus juga nanti dari aktivitas harian kita ya, orang dengan kecapean, kurang tidur, ya kecemasan tinggi itu bisa naikkan SGOT-SGPT. Jadi banyak faktor yang menyebabkan SGOT-SGPT naik ya. Adanya infeksi juga bisa SGOT-SGPT naik. Sehingga saran saya adalah ya hidup yang teratur, minum obat jangan sembarangan ya, harus kontrol ke dokter. Terus kemudian yang diajarkan oleh dokter apa itu yang diminum.
jangan ngobati sendiri, biar ngobati sendiri. Jadi dokter Jadi dokter dokter dari sendiri. internet. Ah, Dari Instagram ada, Pak? Instagram nggak ada ya? Jadi seperti itu. Jadi memang ini kalau kita bicara masalah kopi memang sangat menarik ya, ke Astri ya. Jadi apapun kopi ini sebenarnya ada sisi baiknya ya, tapi ada juga sisi jeleknya. Tapi sebenarnya sih sisi jelek itu kalau berlebihan ya. betul. Satu berlebihan, kedua kali adalah yang tidak tahan. Istilah intoleransi dengan tubuh kita. Yang ketiga adalah alergi. Ada juga yang alergi dengan kopi ada ya. Yang tidak tahan dengan kopi ya banyak. Ya, kalau apalagi yang udah punya sakit-sakit yang istilahnya itu ini sakit mah, ini sakit lambung ya, dia akan menderita itu ya. Terus punya kelainan jantung, orang kecemasan tinggi itu juga. Iya. Orang cemas minum kopi mungkin ya tambah berdebar-debar lagi. Dan meningkatkan faktor resiko jantungnya juga ya, Dok. Jadi Iya. di kemudian hari ya. Ini dari Mbak Alsari nih, Susilawati nih. Dok, Mak mau tanya nih, saya tidak suka minum kopi, tapi saya sering nyeri dada sampai ke punggung, juga sesak. Saya juga pernah eko dan hasilnya masih bagus, Dok. Tapi kok nyeri dan sesak ini sering saya alami ya, Dok. Nah, ini gimana nih? Tapi nggak suka minum kopi, tapi ini nggak minum kopi ya, Dok. Sama dengan saya juga, sama kayak saya kan sebenarnya teh. Iya. Teh, Dok. Iya. Jadi kalau misalnya Ibu Apsari ya sudah mulai ada keluhan, memang agak rancu kadang-kadang orang ini, saya tuh sakit mah atau saya tuh punya masalah jantung koroner sih gitu. Jalannya hampir-hampir mirip kadang-kadang ya, nyeri dada sampai punggung, sesek gitu sama. Sebaiknya memang di screening untuk jantung koronernya, minimal dilakukan stress treadmill judulnya ya. Jadi dia itu kita dilari di alat treadmill, dipasang EKG, nanti kita lihat evaluasi tensinya gimana, heart rate-nya gimana, ada perubahan EKG atau tidak. Nah minimal itu. Cuman kalau misalnya untuk screening lebih lanjut bisa dilakukan CT scan untuk melihat pembuluh darah koronernya bagus nggak, ada penyempitan atau enggak. Karena kalau misalnya memang, apalagi kalau misalnya udah usia menopause, punya faktor resiko diabetes, autoimun apalagi ya, terus ada hipertensi, nah itu dia semakin meningkatkan resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner, apalagi ini udah disertai gejala. Jadi sebaiknya memang screening dulu, nggak cuma eko tapi modalitas pemeriksaan yang lain gitu, Dok. Tadi gitu ya Mbak Asari, ini sekitaran Solo Raya Pak nih. Kalau sekitar Solo Raya silakan datang ke rumah sakit Dr. Marti. Ya, langsung Nanti ke kita akan cek. bagian Dari jantung. eko bagus ya kan? Ya. Dari nanti direkam jantung dan juga treadmill tadi ya, Ya. untuk lihat. Kalau semua bagus, jawabannya cuma satu ya Mbak Absari. Ini mohon maaf ya, karena jawabannya cuma satu. Berarti Mbak Absari kecemasannya tinggi sekali, Ya. tingkat cemas ya. Orang yang dengan kecemasan tinggi, stresor, ada macam-macam. Orang kalau bahasa Jawanya kemerungsungan, berarti sering sakit ya, jadi dada sampai punggung, dan bisa juga akhirnya apa, keringat dingin keluar ya kan. Gejala Seperti cemas. itu. Jadi tapi tetap kita berpikiran mungkin ada suatu kelainan di jantung dulu tetap. Makanya nanti kontrol dulu, kita evaluasi dulu. Nanti kalau memang tidak ada sesuatu yang hal, baru nanti tetap yang ngatur pola makan juga ini. Pola makan, aktivitas, terus gaya hidupnya juga ya. Yang jelas kan orang sekarang kan apa ya, pengennya kan serba cepat. Betul. Terus makan juga yang cepat, fast food ya. Nggak mau masak pasti, akhirnya boros. Betul. Boros dan semakin tidak terkontrol pola makannya, Iya. Dok ya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang ini sangat menarik ya Mbak Absari. Jadi untuk yang sobat mati sekalian, bahwasanya kopi itu juga sebenarnya takarannya kalau pas itu bagus, karena tadi disampaikan Dr. Astri bahwasanya kopi juga memiliki efek yang membuat pembuluh darah itu melebar. Sebenarnya itu bagus. Itu menjadi rileks. Ya. Terus tekanan darah malah bisa ngontrol tadi. Ya, jadi jangan salah. Jadi kopi takaran yang pas itu bisa membuat tekanan darah jadi terkontrol, ya. Efeknya jadi nyaman, ya. Orang dengan adanya rileks, kayak orang dipijit-pijit akhirnya jadi, ya. Nah, ada efek dari nitric oxide tadi yang dia bisa menimbulkan pembuluh darah jadi melebar. Terus juga nanti kemudian istilahnya kopi ini, tapi kalau memang berlebihan juga jelek, apalagi yang udah punya sakit lambung, punya sakit yang di pencernaan ya. Tadi ada IBD juga tadi ya, yang di pencernaan yang usus besar yang mengalami gangguan, ya hati-hati dengan penggunaan kopi ya.
Jadi itu ya dokter ya. Nah, mungkin kan ada mitos-mitos juga yang berkembang juga selain tadi ya dokter. Kalau misalnya orang dengan minum kopi bisa jadi kerjanya lebih kuat, itu gimana? Nah, kerja kan bisa gitu sama kerja nih. Iya. Apalagi kalau mohon maaf misalnya ngerokok dengan kopi, nah itu gimana itu? Hubungannya merokok dengan kopi? itu cuma baik sepertinya. Ya, mungkin beberapa orang merasakan bisa lebih fokus ya apabila ngerokok sama kopi. Jadi itu membuat jadi lebih fresh. Nah, dengan efeknya dia yang tadi mungkin beberapa sudah disebutkan sebelumnya ya, dengan efeknya seperti itu, mungkin beberapa yang memang kuat kopi itu bisa bikin lebih fresh, mikirnya jadi lebih enak karena ada efek vasodilatasi tadi ya dok ya gitu, jadi lebih enak beberapa orang gitu. Tapi beberapa orang yang nggak tahu malah gelisah, malah nggak bisa kerja, malah opposite effect gitu lah, jadi efeknya tuh berbanding terbalik gitu. Tapi memang beberapa memang ada yang bikin fokus ya, cuman kalau misalnya rokok sendiri ya efeknya sih kurang lebih hampir-hampir mirip ya, dengan tambahan-tambahan banyak zat yang lebih bikin adiksi dan tidak bagus untuk tubuh gitu dok. Jadi itu ya memang kalau meningkatkan ya stamina sih ya tadi karena efek tadi ya, jatuhnya gerakannya menyempat, jadi harapannya kan darah juga bagus sehingga tenaganya lebih bagus. Tapi kalau dengan merokok kayaknya menurut saya jangan usah ya. Karena merokok menurut saya sih efeknya lebih banyak jeleknya dibanding baiknya ya. Kalau kopi sih masih ada baiknya, tapi kalau merokok janganlah ya, hindari rokok lah kalau bisa mungkin hindari rokok atau mengurangi rokok lah ya. Betul. Jadi itu ya, ini tadi yang dari Mbak Absari tulisan tadi, saat ini saya sudah lebih dari 2 bulan sakit kepala dok, yang tadi dengan jantung ya, mungkin nanti banyak itu. Jadi lihat tensinya dulu Mbak Absari ya, diukur tensinya dulu. Nah, tensinya memang tinggi ya. Tensinya bagaimana, kesehariannya, tidur sampai malam larut hendaknya ya. Itu juga tetap harus coba nanti ditata semuanya ya. Terus ini dari Mbak Nika, ini agak sulit nih Mbak Nika ini sekali nih. Dok, tungkai kaki kiri saya bengkak sejak post op lift ya. Pasang pen di L34. Kemudian dirujuk ke dokter SPJP, sudah eko dan EF saya 58%. Saya disarankan ke dokter karena suspek CVI. Mei 2019 sudah dilakukan varises stripping, EF saya sudah 65%. Sampai hari ini tungkai kaki saya masih bengkak, apa masih CVI dok? Ya ini. Stripping ya. Jadi kalau misalnya chronic venous insufficiency sebelum jadi CVI itu adalah penyakit di katup pembuluh darah vena. Nah, mungkin di sini adalah pembuluh darah vena yang ada di tungkai kaki. Nah, di sini dia bilang udah pernah di varises. Jadi varises itu adalah, jadi ada step-stepnya orang CVI itu, dari derajatnya cuman gejala aja, kadang-kadang kok suka kesemutan, kadang-kadang kok suka bengkak gitu, sampai terakhir itu sampai timbul varises gitu. Jadi kalau varises stripping biasanya varisesnya aja diambil, cuman kan pembuluh darah besar vena yang lainnya itu masih ada. Jadi kalau misalnya memang katupnya vena itu nggak bisa nutup dengan baik, masih ada kemungkinan untuk terjadinya bengkak lagi. Jadi caranya kalau misalnya memang masih sering bengkak, satu, kita evaluasi lagi untuk CVI-nya pakai USG Doppler. Dua, apabila memang harus ada kegiatan yang nunggu lama, duduk, atau lagi kerjanya duduk, atau misalnya perjalanan jauh lama, saya sarankan untuk pakai stocking yang memang ketat. Memang ada stocking khusus namanya compression stocking, cuman kalaupun nggak bisa yang ketat, jadi itu untuk mencegah aliran balik dari vena yang katupnya nggak kuat itu ke bawah gitu. Tapi kalau misalnya memang sampai bergejala dan mengganggu sekali, ya di screening aja lagi nanti untuk CVI-nya, untuk kita ukur lagi derajatnya masih ada atau tidak. Nanti kita bisa tambahkan pengobatan. Kalau misalnya dari pengobatan itu juga nggak efektif juga, ya ada tindakan selanjutnya nanti dari bagian vaskular gitu. Ya, jadi gitu ya. Datang ke rumah sakit Dr. Mahdi. Kalau ini deket enggak? Di mana? Sudah datang nanti akan dievaluasi. Jadi seperti itu ya. Jadi silakan datang ini CVI, tadi tetap harus dievaluasi dok ya. Nggak bisa kalau ini secara ini aja nggak bisa. Nggak bisa lihat ya. Jadi ya, terus ini tadi tulisannya nih, kalau saya pakai sepatu pasti bengkak lagi tungkai kakinya, yaitu tadi evaluasi ya Mbak Niken ya. Silakan datang ke rumah sakit Dr. Mahdi. Kita lihat nanti kita akan evaluasi ya.
dari juga tadi Sari ya tadi sudah seperti itu. Tapi memang kalau kita nanti 1 jam juga sudah mau ini ya apa? Udah mau. Cepat juga ya. Kalau kita jam-jam terus nanti nggak lama, nggak selesai. Satu suaranya gerak. Ini memang sebelumnya ya ini untuk Sobat Mati ya, Dokter Astri kita memiliki komunitas grup autoimun ya, komunitas autoimun di nomor WhatsApp-nya. Jadi ini khusus yang penyintas autoimun ya, khusus penyintas autoimun. Silahkan bergabung di grup komunitas autoimun ya. Nomor WhatsApp-nya ya, ditulis ya di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, ini khusus penyintas autoimun. Yang orang sehat tidak boleh ikut. Itu di 0852 8206 2239 ya. Jadi silakan ikut, silakan gabung, nanti bisa sharing ya. Dan jangan kecewa nanti kalau tidak bisa ikut ini ya, live streaming secara langsung ini ya. Jadi hasil rekaman live streaming ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube Rumah Sakit Dr. Muardi. Silahkan dilihat kembali, karena kan kalau cuman sepintas gini kan juga sambil kerja kan, nanti bisa sambil nyantai di rumah ya. Udah banyak nih, udah lebih dari 88 episode nih ya. Dan jangan lupa kalau sudah dilihat diapain Dokter Astri harusnya? Di like, di follow, dan di subscribe. Ya, dan share boleh ya. Share juga wajib, karena itu bagi-bagi ilmu juga ya Dok ya. Dan insya Allah di Sanggar Kopi Hangat ini tidak ada hoax ya, karena memang kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya ya. Jadi seperti itu. Dan mungkin sini Dokter Astri karena memang waktunya yang apapun tetap ya 1 jam ini ternyata cepat ya. Udah 1 jam. Mungkin untuk yang terakhir nih Dokter Astri ini pesan sama Sobat Mati dan penyintas autoimun terkait masalah kopi dan penyakit jantung autoimun terutama nih. Gimana? Baik. Jadi mungkin bisa disimpulkan kalau misalnya minum kopi baik, cuman memang harus tahu, kembalikan lagi ke diri sendiri, seberapa kuatkah saya minum kopi. Kalau misalnya memang sudah menimbulkan gejala yang tidak nyaman, sebaiknya stop. Plus kopi sekarang hati-hati, dia gulanya banyak dengan susunya juga banyak. Nah, di situ juga akan meningkatkan faktor resiko. Jadi memang baiknya minum kopi dalam batas kewajaran dan bahan-bahan tambahannya itu dihindarin. Jadi selama tidak ada gejala, selama tidak ada masalah, kopi itu masih boleh dikonsumsi oleh penderita autoimun. Tapi kalau udah timbul gejala, udah merasa tidak nyaman, apalagi profil gula dan profil lemaknya tinggi, sudah sebaiknya beralih ke minuman yang lain, yaitu air putih. Itu yang paling baik. Air putih. Jadi gitu ya Sobat Mati dan penyintas autoimun sekalian. Yang terasa mas 1 jam sudah lewat, dan terima kasih ini Dokter Astri atas kehadirannya di acara Secangkir Kopi Hangat ya. Insya Allah nanti kita bertemu kembali di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 ya, dengan topik yang berbeda, dengan masalah-masalah tapi tidak terlepas dari penyakit autoimun dan juga sistem imun tubuh kita. Nanti ada juga kita akan bahas tentang vaksinasi dan sebagainya, hubungannya dengan vaksin dengan sistem imun tubuh kita. Terima kasih kembali ya Dokter Astri ya. Dan mungkin bisa kita hadir lagi Dokter Astri di kesempatan lain nih, dengan topik yang berbeda, tapi tidak terlepas dari jantung, karena beliau bagiannya jantung. Insya Allah. Jantung hati. Ya, demikian dari kita ya di acara Secangkir Kopi Hangat nih bersama saya Dr. Agus Prasanto. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Rabu jam 9 sampai jam 10 ya, dengan topik yang sangat menarik ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.